Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nirmawati dari kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah. Baiklah, sebelum saya membahas tentang siklus perencanaan pembangunan daerah, saya akan membahas mengenai definisi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah, atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai siklus perencanaan pembangunan daerah, di mana siklus ini ada 7, yaitu 1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan. Maksudnya adalah suatu kegiatan mencari data-data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah, baik itu secara observasi maupun wawancara. Kedua, mengelola dan menganalisis data tersebut menjadi informasi. Maksudnya adalah semua data-data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat permodelan data baru dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat dan akurat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil suatu keputusan. Ketiga, membuat perencanaan dan strategi pencapaiannya berdasarkan informasi. Maksudnya, menemukan informasi yang akurat. Langkah selanjutnya adalah menemukan perencanaan dan strategi atau cara-cara baik agar tujuan dapat tercapai sesuai yang kita harapkan atau sesuai dengan perencanaan awal. Keempat, melaksanakan kegiatan. Dalam tahap ini yaitu merupakan suatu pengimplementasian. Kelima, memonitori dan mengendalikan pelaksanaan, yaitu proses mengawal dan mengatur berbagai faktor-faktor dalam suatu kegiatan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketepatan strategi dan perencanaan awal, agar dalam pencapaian tujuan lebih efektif dan efisien. Keenam, mengevaluasi rencana di akhir pelaksanaan. Apakah tujuan sudah tercapai atau masih perlu dilanjutkan? Maksudnya yaitu proses yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dengan hasil yang dicapai. Dengan adanya tahap ini, maka kita mampu melakukan perbandingan antara perencanaan awal dan hasil akhir yang kita capai, apakah sesuai yang diinginkan atau belum selama proses implementasi hingga evaluasi. Ketujuh atau yang terakhir, hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai data dan informasi untuk perencanaan berikutnya, yaitu jika hasil evaluasi atau hasil akhir tidak sesuai yang diinginkan, maka dari data dan informasi yang telah ada kita gunakan kembali untuk melakukan perencanaan ulang dan membuat strategi baru yang lebih baik, mudah dari sebelumnya, dan lebih menguasai strategi yang digunakan. Baik, itulah tadi penjelasan siklus perencanaan pembangunan daerah, di mana saya menarik kesimpulan yaitu siklus perencanaan pembangunan daerah ini merupakan suatu pengarah kegiatan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan. Dan tanggapan saya mengenai materi ini, menurut materi yang membahas tentang siklus perencanaan pembangunan daerah, menurut hasil penjelasan dari beberapa siklus tersebut sudah menunjukkan bahwa siklus ini sudah berjalan menjalankan proses perencanaan pembangunan secara akurat atau terstruktur. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa poin yang membahas dan menjelaskan secara singkat dan detail mengenai pembangunan daerah dari awal hingga akhir penjelasan. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai materi siklus perencanaan pembangunan daerah. Dan saya ucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Rafika Aulia, NIM 1722141.
Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami yang berjudul Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2008, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Secara praktis, perencanaan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku atau aktor, baik umum atau pemerintahan, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan aspek lingkungan lainnya. Adapun siklus perencanaan pembangunan daerah yaitu yang pertama pengumpulan data yang dibutuhkan, yang kedua mengolah dan menganalisis data tersebut menjadi informasi, yang ketiga membuat perencanaan strategi pencapaiannya berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya melaksanakan rencana. Yang kelima memonitoring dan mengendalikan pelaksanaan. Yang keenam yaitu mengevaluasi rencana di akhir pelaksanaannya, apakah sudah tercapai atau masih perlu dilanjutkan. Yang terakhir yaitu hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai data dan informasi untuk perencanaan berikutnya. Baiklah, itulah hasil kesimpulan dari materi kami. Sekian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, NIM 1722124. Saya anggota kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi dari hasil literasi yang sudah didiskusikan sama anggota kelompok 3 mengenai siklus perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dari mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan hasil akhir. Dari ketujuh penjelasan poin di atas mengenai tentang siklus perencanaan pembangunan, dapat ditarik kesimpulan bahwa siklus perencanaan pembangunan daerah itu merupakan aspek atau tahapan penting dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan guna mencapai tujuannya berdasarkan strategi dan perencanaan yang telah dibuat dan direncanakan terlebih dahulu. Kemudian perlu diketahui jika siklus perencanaan pembangunan ini tidak ada atau tidak terstruktur, maka mungkin perencanaan daerah itu tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan, karena siklus perencanaan pembangunan daerah itu merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Faisal, Adem Reguler 4. Saya akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Siklus Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Ada beberapa definisi mengenai perencanaan pembangunan daerah berdasarkan PP nomor 8 tahun 2008. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam satu lingkungan wilayah maupun daerah dalam jangka waktu. Siklus perencanaan pembangunan daerah. 1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan. Maksudnya adalah suatu kegiatan mencari data-data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah, baik itu secara observasi maupun wawancara. 2. Mengolah dan menganalisa data tersebut menjadi informasi. Maksudnya adalah dari semua data-data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisa untuk memeriksa, membersihkan, mengubah dan membuat pemodelan data baru dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat dan akurat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. 3. Membuat perencanaan dan strategi pencapaiannya berdasarkan informasi tersebut. Setelah menemukan informasi yang akurat, langkah selanjutnya adalah menentukan perencanaan dan strategi atau cara yang terbaik agar tujuan dapat tercapai sesuai yang kita harapkan atau sesuai dengan perencanaan awal. 4. Melaksanakan rencana. Masuk dalam tahap pengimplementasian. 5. Memonitoring dan mengendalikan pelaksanaan, yaitu proses mengawal dan mengatur berbagai faktor-faktor dalam suatu kegiatan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan strategi dan perencanaan awal agar dalam pencapaian tujuan lebih efektif dan efisien. 6. Mengevaluasi perencanaan di akhir pelaksanaan. Maksudnya itu proses yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dengan hasil yang dicapai. Dengan adanya tahap ini, maka kita mampu melakukan perbandingan antara perencanaan awal dan hasil akhir yang kita capai, apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum selama proses implementasi hingga evaluasi. 7. Hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai data dan informasi untuk perencanaan berikutnya. Maksudnya yaitu jika hasil evaluasi akhir tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka dari data informasi yang telah ada kita gunakan kembali untuk melakukan perencanaan ulang dan membuat strategi yang lebih baik. Hasil pembangunan yang telah diterapkan kemudian dievaluasi untuk membandingkan antara rencana dengan kenyataannya, apakah sesuai atau tidak. Dari hal itu maka akan muncul tindakan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian perencanaan dan hasil pembangunan. Hasil evaluasi tersebutlah yang akan menjadi tindak lanjut dalam perencanaan pembangunan berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah, wastabiqul harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari kelompok 3 akan membahas tentang siklus perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Ada 7. Yang pertama adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan. Maksudnya adalah suatu kegiatan mencari data-data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah, baik itu secara observasi maupun wawancara. Kedua, mengolah dan menganalisa data tersebut menjadi informasi. Maksudnya adalah dari semua data-data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat dan akurat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ketiga, membuat perencanaan dan strategi pencapaiannya berdasarkan informasi tersebut. Setelah menemukan informasi yang akurat, langkah selanjutnya adalah menentukan perencanaan dan strategi yang baik agar tujuan dapat tercapai sesuai yang kita harapkan atau sesuai dengan perencanaan awal. Keempat, melaksanakan rencana. Masuk dalam tahap pengimplementasian. Kelima, memonitoring dan mengendalikan pelaksanaan, yaitu proses mengawal dan mengatur berbagai faktor-faktor dalam suatu kegiatan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan strategi dan perencanaan awal agar dalam pencapaian tujuan lebih efektif dan efisien. Keenam, mengevaluasi rencana di akhir pelaksanaannya, apakah
tujuan sudah tercapai atau masih perlu dilanjutkan. Maksudnya yaitu proses yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dengan hasil yang dicapai. Dengan adanya tahap ini, maka kita mampu melakukan perbandingan antara perencanaan awal dan hasil akhir yang kita capai, apakah sesuai yang diinginkan atau belum selama proses pengimplementasian hingga evaluasi. Ketujuh atau yang terakhir adalah hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai data dan informasi untuk perencanaan berikutnya. Maksudnya yaitu jika hasil atau evaluasi akhir tidak sesuai yang diinginkan, maka dari data dan informasi yang telah ada kita gunakan kembali untuk melakukan perencanaan ulang dan membuat strategi-strategi yang lebih baik, mudah dari sebelumnya, dan lebih menguasai strategi-strategi yang digunakan. Dan sebaliknya, jika hasil evaluasinya sesuai yang kita inginkan, maka data dan informasi tersebut kita gunakan kembali untuk perencanaan berikutnya. Baiklah, sebagai kesimpulan dari hasil penerapan siklus perencanaan pembangunan daerah, kemudian dievaluasi untuk membandingkan antara rencana dengan kenyataannya, apakah sesuai atau tidak. Dari hal itu, maka akan muncul tindakan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian perencanaan dan hasil pembangunan. Hasil evaluasi tersebutlah yang akan menjadi tindak lanjut dalam perencanaan pembangunan berikutnya. Sumber Siklus Perencanaan Pembangunan, Sulistianingrum 2007. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.